Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah cabang Gubeng, Ustadz Koko Susanto, SAG MSI. Yang saya hormati pimpinan cabang Aisyah cabang Gubeng yang diwakili oleh Ibu Dr. Anda Lili Suliana. Yang saya hormati pimpinan cabang Aisyah Majelis Paudasmen yang diwakili oleh Haja Tuti Handayani. Yang saya hormati Kepala TPI 044 Ibu Evi Masluha SPD. Yang saya hormati Iqwam beserta jajarannya dan Bapak Ibu Wali Murid KB TK Aisyah Mojo, dan yang saya hormati Ibu Guru dan karyawan serta guru ekstrakurikuler dan anak-anakku yang Ibu sayangi. Hari ini menjadi hari yang sangat istimewa, sekaligus mengharukan. Tiada terasa anak-anak yang dahulu datang dengan langkah kecil dan tangisan kini telah tumbuh menjadi anak-anak yang lebih mandiri, ceria, berani dan penuh semangat belajar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk mendampingi putra-putri panjenengan semua selama belajar di KB TK Aisyah Mojo ini. Kerjasama dan dukungan dari panjenengan sangat berarti bagi perkembangan anak-anak kami. Bagi ini bukanlah akhir dari perjalanan belajar kalian, tetapi awal untuk melangkah menuju jenjang pendidikan berikutnya. Tetaplah menjadi anak yang rajin, sopan, hormat kepada orang tua, serta guru, dan semangat meraih cita-cita. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama mendidik dan membersamai anak-anak terdapat kekurangan maupun kesalahan, baik dalam perkataan maupun pelayanan kami. Harapan kami semoga anak-anak tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berakhlak mulia, membanggakan orang tua, agama, bangsa, dan negara. Akhir kata, selamat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Teruslah belajar, bermain, dan berkarya untuk meraih masa depan yang gembira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Novita Disnawati SPD selaku Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan. Selanjutnya saya persilakan kepada Majelis Paudasmen, kepada yang terhormat Ibu DRA Suliana untuk bisa memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustadz
Koko Susanto sebagai wakil dari pimpinan cabang Aisyah Gubeng Surabaya, dan yang kami hormati juga Ibu Tuti Handayani sebagai wakil pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan limpahan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini bukan hanya tentang perpisahan, tentang perlepasan, tetapi juga tentang penyaksian tumbuhnya langkah-langkah kecil yang kelak akan menjadi perjalanan besar bagi anak-anak yang dahulu datang dengan tangan mungil dan langkah yang masih ragu. Kini berkat berdiri, lebih percaya diri, lebih mandiri, dan siap melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Atas nama Pak Desmond dan pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Gubeng, kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada KP Aisyah 12 dan TK Aba 32. Kepercayaan tersebut merupakan amanah yang sangat berharga bagi kami. Kami juga menyadari bahwa dalam memberikan pelajaran pendidikan tentu masih ada hal-hal yang belum sempurna. Jika selama mendampingi Ananda terdapat hal yang kurang berkenan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang setulus-tulusnya. Semoga setiap masukan, saran, dan kritik dapat menjadi energi untuk berbenah diri, memperbaiki diri, dan menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam yang menjadi jati diri dari Aisyah. Kepada anak-anakku, terus berusaha, belajar, dan wujudkan mimpi kalian. Jadilah anak-anak yang soleh dan soleha. Para bapak ibu, ingatlah bahwa keberhasilan putra-putri panjenengan tidak hanya diukur dari kecerdasannya, tetapi juga dari akhlak yang baik dan rasa hormat kepada orang tua maupun gurunya. Akhir kata, semoga KP Aisyah 12 dan TK Aba 32 senantiasa menjadi tempat yang menghadirkan manfaat, menumbuhkan generasi yang berilmu, berakhlak, dan membawa keberkahan bagi umat dan masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari sambutan dari Majelis Sport Tasman, Ibu D.R. Sudiana. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari wali murid, ya. Saya persilakan kepada Ibu Desi untuk bisa merespon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Yang saya hormati Ibu Novita Isnawati SPD selaku Kepala Sekolah KB Aisyah 12 dan juga TK Aisyah 32 Surabaya beserta jajaran guru dan karyawan. Yang saya hormati pimpinan cabang Aisyah
Ibu Haji Tuti Handayani, yang saya hormati Majelis Paudasnya, Dr. Randa Ibu Wuri Suliana, yang saya hormati pimpinan cabang Aisyah, Bapak Ustadz Koko Susanto, SHG MSI, yang telah berkenan hadir pada acara kita hari ini. Yang saya banggakan dan saya cintai, Bapak Ibu Wali Murid, dan anak-anakku tersayang, calon bintang pentas kita hari ini. Pertama, saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Bapak Guru. Terima kasih untuk kesabaran, kasih sayang, dan dedikasi Ibu Guru dalam mendidik, membimbing, dan membentuk karakter anak-anak kami. Semua itu berkat Ibu Bapak Guru, jazakumullah khairan katsiran. Kedua, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh Bapak Ibu Wali Murid. Tanpa dukungan Bapak Ibu, puncak acara kita pada tahun ini tidak akan bisa terwujud. Kebersamaan kita inilah bukti nyata bahwa pendidikan anak adalah kerjasama sekolah dan juga umat. Ketiga, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada sponsor MI 5 dan MI 18 beserta donatur yang telah mendukung penuh acara hari ini, serta kepada seluruh anggota Ikatan Wali Murid yang telah berkontribusi agar acara dapat berjalan dengan baik. Semoga menjadi amal jariah dan keberkahan semua. Amin. Dan yang terakhir saya ingin mengutip kata bijak dari Ki Hajar Dewantara. Ingarso suntolodo, ing madyo mamungkarso, tuturi handayani. Mari kita terus mendidik anak-anak dengan memberi teladan di depan, membangkitkan semangat di tengah, dan memberi dorongan dari belakang. Mohon maaf jika ada kata atau sikap saya yang kurang berkenan selama menjabat sebagai Ketua Ikatan Wali Murid ajaran tahun 2025-2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Desi perwakilan dari Wali Murid untuk bisa memberikan sambutan. Ya, selanjutnya sambutan yang terakhir akan dibawakan oleh Bapak yang paling ganteng sendiri di kursi bagian depan ya. Saya lihat beliaunya sudah hadir dan saya memberikan waktu dan tempat. Saya persilakan kepada Ketua Cabang Muhammadiyah atau Aisyah. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Koko Susanto, SHG MSI, untuk memberikan sambutan sekaligus doa. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapak ibunya masih terharu semua ya, dengan acara kita yang atau pelepasan pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya sampaikan bahwa saya mewakili pimpinan cabang Muhammadiyah Gubeng. Yang pertama yang saya hormati kepada Ibu Kepala Sekolah KB 12 TK Aba 32 Mojo, Ibu Novita Risnawati SPD. Kemudian Ibu DRA Lili Suliana selaku Majelis Judasmen PJA Mojo, dan kemudian Ibu Tuti Handayani selaku Wakil Ketua PJA Gubeng, serta Bapak Ibu guru, para pendidik di TK KB 32 Mojo, dan terkhusus kepada Bapak Ibu, ayahanda, wali murid yang hari ini sangat berbahagia
Alhamdulillah, semua alhamdulillah, segala puja dan pujian yang milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, hidayahnya kepada kita semua pada pagi hari ini bisa menyaksikan suasana haru gembira dalam pelepasan putra-putri kita semua yang telah menuntaskan pendidikan dasarnya ini di TK. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua selaku wali murid pada hari ini tentunya pastinya bahagia dan tentunya juga harus lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mendidik dan mengarahkan putra-putrinya agar pendidikan ke depan semakin baik. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai akhir hayat kehidupan kita nanti Bapak Ibu kita semua tidak hanya dipertemukan di dunia ini, tapi dipertemukan juga di surga Allah dengan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, saya mewakili pimpinan cabang Muhammadiyah Gubeng sekali lagi kepada jajaran pengurus Aisyah dan jajaran Bapak Ibu guru, mungkin bapaknya nggak ada ya, guru semua ya, guru putri semua ya. Bapaknya ada Pak Rahman, iya Pak Rahman. Ternyata Pak Rahman masih ingat dengan saya. Dulu guru saya juga di SD Muhammadiyah 17 waktu saya jadi kepala sekolah. Terima kasih semuanya pengabdian yang telah dilakukan, tidak ada imbalan yang terbaik kecuali insya Allah nanti semuanya akan diberi balasan yang terindah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berdoa pada semuanya, para dewan guru dan pengurus ya di KB dan TK 32 Aisyah ini pada khususnya senantiasa berbahagia, diberi Allah kesehatan yang senantiasa prima, ya kesehatan yang senantiasa prima, serta ya rezekinya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada Bapak Ibu, ayahanda, ibunda dari siswa atau anak-anak kita yang sangat lucu-lucu tadi itu, ya lucu-lucu itu berarti imut-imut ya Pak ya, masih imut-imut, masih menggemaskan ya. Dalam perjalanan kehidupan nanti mereka semakin lama semakin apa Pak? Bisa amit-amit gitu Pak katanya ya Pak ya. Karena itu Bapak Ibu, saya berharap jenengan semua juga tidak pernah berhenti belajar. Belajar sebagai orang tua ya. Karena memang sekolah orang tua itu masih jarang gitu ya. Betul nggak Bapak Ibu? Sekolah orang tua itu masih jarang sekali. Dan itulah sesungguhnya fondasi dari bagaimana pertumbuhan karakter anak kita, pertumbuhan kebiasaan dan kepribadian anak kita itu berangkat dari bagaimana sebagai orang tua mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Karena itu pesan singkat saya pada kesempatan kali ini yaitu tidak ada yang bisa memecahkan segala persoalan dalam mendidik anak kita semua Bapak Ibu kecuali jenengan semua tetap belajar seperti yang saya sampaikan, belajar. Lalu apa yang dipelajari Bapak Ibu? Yang dipelajari kalau boleh saya kerucutkan itu adalah ilmu mencintai. Ilmu mencintai. Karena anak-anak jenengan semua akan terus berubah, baik fisik maupun jiwanya, itu akan senantiasa yang memberikan ujian-ujian kepada orang tuanya, ya, memberikan ujian-ujian yang luar biasa
yang kadang-kadang orang tua itu akan jengkel, akan mangkel, sehingga mungkin marah-marah, ya, bertengkar mulut sampai mungkin adu fisik. Nah, ini jangan sampai terjadi, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai terjadi. Karena itu berikan cinta saja kepada mereka. Berikan kasih sayang, berikan perhatian, berikan kelembutan. Bahkan kita sebagai orang tua itu mungkin harus banyak mengalah dan mengerti mereka. Saya yakin insya Allah dengan memberikan cinta setulus-tulusnya, yang berarti kita mengorbankan mungkin kepentingan kita, mengorbankan waktu kita, itu demi anak-anak kita. Karena siapa lagi yang akan memberikan perhatian 100% kepada anak-anak jenengan kalau bukan jenengan sendiri. Kami paham bahwa jenengan semua mungkin sebagai orang tua itu punya kewajiban, ya, untuk membesarkan mereka dengan bekerja dan bekerja. Maka jangan sampai pekerjaan itu kemudian melalaikan, ya, melupakan memberikan kasih sayang dan perhatian kepada mereka. Maka yang ketiga, samping belajar, samping memberikan cinta, yang ketiga, yang penting ini adalah bagaimana mengajak anak kita membiasakan sholat 5 waktu. Ya. Bahkan Bapak Ibu yang di sini yang hadir lengkap suami dan istri, ya, agar tidak terjadi masalah dalam mendidik dan berkeluarga ini, ajaran Islam itu jelas agar kita ini senantiasa bersama, tidak hanya fisik tapi juga hati. Dan Allah itu membungkusnya dengan sholat. Maka insya Allah Bapak Ibu, kalau jenengan sholat, ya, Bapak Ibu suami istri senantiasa bisa sholat berjamaah. Allah memberikan waktu itu 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mana yang kira-kira memungkinkan jenengan bisa sholat berjamaah? Nanti semua konflik, semua masalah akan selesai dengan sendirinya. Dan itu sebagai bukti jenengan memberikan pelajaran hidup kepada mereka. Orang tua saya kok sholatnya mesti kok bareng, ya. Walaupun mereka diajak tidak mau, tidak apa-apa. Saya ini di rumah anak saya 3 besar-besar. Saya ajak sholat jamaah semua, mungkin masih kan sibuk dengan kuliahnya, sibuk dengan tugasnya, ya sudah. Tapi saya sholat 5 waktu dengan istri saya, kadang maghrib, subuh. Nah, kalau libur begini, ya hampir 5 waktu saya sholat jamaah dengan istri saya. Anak saya ajak ikut, tapi berbagai macam alasan ya sudah. Tapi yang penting mereka melihat orang tuanya sholat berjamaah. Nah, itu kunci bagaimana anak-anak kita akan mencari nanti pasangan hidupnya tidak jauh-jauh dari profil. Kalau anaknya perempuan akan mencari model seperti bapaknya, kan gitu. Kalau anaknya laki-laki dia akan cari model seperti ibunya. Insya Allah semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah Bapak Ibu pesan saya, karena Allah menyatakan dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allah mengingatkan Bapak Ibu, ya, sesibuk apapun, sekerja apapun kita, janganlah harta kita, anak kita itu melalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang berbuat seperti itu maka akan menemukan kerugian yang luar biasa. Inilah pesan singkat saya, Bapak Ibu. Selamat kepada jenengan semua, anaknya sudah mulai tumbuh besar. Semoga menjadi anak yang soleh dan solehah. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan perjalanan jenengan sebagai orang tua, mendampingi mereka sampai kelak mereka menjadi orang yang bermanfaat bagi bangsa, bagi agama dan umat, dan jenengan semua diwafatkan oleh Allah kapanpun dimanapun dalam keadaan husnul khotimah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Fattah, ya Razak, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami menyaksikan pertumbuhan perkembangan putra-putri kami, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, kami sebagai pendidik, sebagai orang tua akan memiliki tangki cinta yang tidak pernah habis untuk mendidik dan membesarkan mereka, ya Allah. Ya Allah, jika membuat hati mereka, tingkah laku mereka, perbuatan mereka, ucapan mereka itu menyakiti kami, ya Allah, jadikanlah kami orang tua yang memaafkan mereka, yang senantiasa memberikan cinta kepada mereka, yang senantiasa memberikan pengorbanan kepada mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika mereka melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang mungkin merugikan agama dan lain sebagainya, tetaplah kami, ya Allah, Kau berikan kekuatan cinta untuk melindungi mereka, untuk merawat mereka, untuk mengarahkan kepada jalan yang benar. Karena itu, ya Allah, bersihkanlah hati kami, sucikanlah hati kami dari niatan-niatan yang sempit, kecuali mencari ridha-Mu, ya Allah, kecuali mencari hidayah-Mu, ya Allah, kecuali yang kami cari adalah surga yang Kau janjikan kepada kami atas kesungguhan kami menjalankan amanah kekhalifahan ini sebagai orang tua. Ya Allah, ya Tuhan kami, perdalamlah ilmu kami, ya Allah, kokohkanlah, menancap di dalam hati kami, ya Allah, sehingga kami bisa mempraktekkan apa yang kami ketahui, apa yang telah kami pelajari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati kami, ya Allah, satukanlah hati kami sebagai suami, sebagai istri, hanya untuk kepentingan bagaimana menjaga kehormatan, martabat keluarga yang kami bangun ini, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan setan, jauhkanlah dari kami egoisme, mementingkan kepentingan kami sendiri, ya Allah, sehingga keluarga kami akhirnya bisa hancur. Hanya kami berharap kepadamu, ya Allah, Kau luluhkan hati kami agar berjalan senantiasa di jalan-Mu, jalan Islam yang Kau hormati ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami, ya Allah, keturunan yang saleh, keturunan yang baik, yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami penerus ajaran Nabi Ibrahim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menegakkan salat, yang senantiasa menjalankan salat, yang senantiasa menyelesaikan segala urusan apapun dengan salat. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Bapak Koko Susanto, SAG MSI, atas sambutan yang luar biasa pada hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan lanjutkan acara selanjutnya, mungkin ada sedikit keterlambatan ya atau halangan ya dari keluarga salah satu wisudawati yang hadir hari ini. Tetap kita akan melakukan prosesi wisuda lagi ya. Untuk adik yang telat ini, adik Alessa Putri Kam Prabani, putri dari Bapak Amidi ya, karena sudah hadir hari ini dengan penampilan yang cantik. Saya persilakan kepada Bapak Ibu guru untuk melakukan prosesi wisuda dan melakukan penyempatan kalung dan juga
ijazah kepada wisudawati kita, Adi Ananda Alesa Putri Kamprabani, putra dari Bapak kami. Selamat dan terima kasih sayang sudah hadir, selamat bergabung lagi. Nanti harus tampil ya sayang ya. Iya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ada prosesi penyerahan cindera mata untuk guru dan karyawan dari KB dan TK Aisyah. Ya, saya persilakan terlebih dahulu kepada seluruh ibu guru dan juga karyawan yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk bisa naik atas panggung untuk segera mendapatkan penyerahan cindera mata. Dan juga saya panggil kepada Mama Relin dan juga Mama Kensi untuk bisa hadir. Mama Relin perwakilan dari TK Aisyah 32 dan juga Mama Kensi dari KB 12 Aisyah. Sekali lagi saya persilakan kepada seluruh ibu guru dan karyawan, staf karyawan, saya persilakan untuk bisa naik atas panggung ya, untuk menerima cindera mata. Monggo, saya persilakan. Iya. Ya ibu guru, saya persilakan. Saya persilakan naik atas panggung kepada seluruh guru dan juga staf karyawan dari KB Aisyah 12 dan TK Aisyah 32. Sebagai rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh ibu guru dan juga staf karyawan yang sudah membuat acara pagi hari ini begitu spesial ya dan begitu luar biasa. Akan kita serahkan penyerahan cindera mata kepada seluruh guru dan juga staf karyawan. Mohon maaf Bapak dari PCM, saya persilakan untuk di tempat terlebih dahulu ini untuk foto dulu Pak, foto dulu. Ini penyerahan untuk ibu guru dan staf karyawan. Ya. Senyum Bu, Bapak senyum, cheese. Terima kasih Bapak Pimpinan Cabang Komanian Gubeng. Kepada Mama Relin, ya Mama Relin dan juga Mama Gensi, saya persilakan untuk bisa naik atas panggung untuk memberikan cindera mata kepada guru dan staf karyawan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh staf karyawan dan ibu guru yang sudah berjuang ya atas dedikasinya selama ini, sehingga momen pada pagi hari ini begitu sangat terasa spesial ya. Dan ini sedikit cindera mata untuk beliau-beliau semua yang sudah hadir dan membuat acara pada pagi hari ini begitu sangat-sangat spesial. Baik, setelah prosesi penyerahan cindera mata untuk guru dan karyawan, saya persilakan kepada sponsor kita juga untuk bisa mempromosikan produknya atau mempresentasikan produknya. Kita akan berikan waktu juga untuk ke depan. Setelah itu Bapak Ibu kita akan bagi door prize ya. Kita akan bagi door prize untuk 10 hadiah pertama ya. Terima kasih Ibu
sehat selalu ya kepada seluruh ibu guru dan juga staf karyawan dari KB maupun TK Aisyah. Terima kasih. Baik, foto bersama terlebih dahulu. Ya, foto lagi bersama. Monggo. Iya. Oh iya. Silakan Pak Denin sama Mang Kenzi. Pojok-pojok biar kelihatan. Ah, ya. Geser. Mama, geser ke kanan dikit. Nah, oke, biar oke, baik. Cis, foto yang paling cantik sendiri, Bapak yang paling ganteng ya. Cis, lihat di kamera, giginya boleh kelihatan ya. 1, 2, 3, Cis. Sebentar Mas, kurang senyum. Ini ya, kurang senyum. Masih ya, siap ya. 1, 2, 3, Cis. Nah gitu. Tepuk tangan dong Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu ya. Kepada ibu guru kita dan juga staf karyawan. Terima kasih. Saya dari SD Muhammadiyah 18. Monggo saya persilakan. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin sebelumnya yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu atau Bapak Kepala Sekolah dari KB dan TK Aisyah 32 dan juga tamu undangan yang hadir hari ini beserta ayah bunda wali murid yang hari ini hadir berbahagia serta anak-anakku semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan kami dari SD Muhammadiyah 18 Surabaya. Sebelum saya menjelaskan beberapa program unggulan dari SD Muhammadiyah 18 Surabaya, ada yang sudah tahu belum ya? SD 18 ini ada di daerah mana kira-kira? Saya membawa hadiah ini barangkali untuk ayah bunda semuanya yang sudah tahu SD Muhammadiyah 18 Surabaya di mana. Monggo bisa angkat tangan. Bunda Eka, Mulyorejo. Terima kasih, betul ya di Mulyorejo. Saya punya hadiah sedikit ini untuk Bunda, monggo diterima nggih. Baik, jadi SD Muhammadiyah 18 Surabaya ini ada di Mulyorejo Tengah, dekat sekali dengan UNER, Universitas Airlangga Kampus C. Jadi monggo mampir untuk bermain, mungkin melihat kondisi sekolah yang ada di sekolah kami, banyak sekali program unggulan dan lain sebagainya ya. Jadi untuk program unggulan di kami hari ini kita sudah membuka inden untuk tahun 2027 hingga 2028. Alhamdulillah sudah sekitar 60 siswa yang masuk Bunda. Jadi diskonnya lebih besar jika memang mendaftarkannya lebih awal seperti itu. Untuk saat ini periode inden ini kami buka hingga 30 Juni 2026 ini dengan potongan paling besar adalah 2.800.000. Jadi untuk program unggulan apa saja bisa disaksikan terlebih dahulu video profil sekolah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami SD Muhammadiyah 18 Surabaya berkomitmen menghadirkan pendidikan terbaik, pendidikan yang berkualitas, menggabungkan kecerdasan, karakter, dan nilai-nilai Qur'ani. Kami ingin memastikan setiap anak belajar dengan nyaman, tumbuh dengan percaya diri, dan berkembang sesuai potensi terbaiknya. Dengan dukungan orang tua dan seluruh sivitas akademika SD Muhammadiyah 18 Surabaya, kami terus berupaya mencetak generasi yang berakhlak mulia, berprestasi, dan siap menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurna perserikatan Muhammadiyah serta pemimpin bagi bangsa dan negara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18 Surabaya merupakan sekolah yang memiliki keunggulan di bidang sains, matematika, bahasa Inggris, Al-Islam, Kemuhammadiyahan, serta bahasa Arab. Sekolah ini berkomitmen mencetak generasi unggul yang berkarakter, berprestasi, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman. Sebagai bentuk implementasi penguatan pendidikan karakter, SD Muhammadiyah 18 Surabaya menerapkan sistem pembelajaran 5 hari sekolah atau full day school dengan kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dari pagi hingga sore hari. Sistem ini dirancang untuk memberikan pembelajaran yang optimal, terarah, dan berkesinambungan. Model pembelajaran yang diterapkan adalah integrated learning, yaitu pembelajaran terpadu yang mengkombinasikan pembelajaran tuntas, suasana belajar yang nyaman, serta pembiasaan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh proses pendidikan ini dilaksanakan dengan menjalin kerjasama yang erat antara sekolah dan orang tua. Melalui penerapan Kurikulum Plus, SD Muhammadiyah 18 Surabaya mengembangkan berbagai program pendukung, di antaranya Help Student to Success, Bina Baca Al-Quran, Tahfidz, Tarjim, dan Tahsin sebagai upaya menggali dan mengoptimalkan potensi peserta didik. Program-program tersebut diarahkan untuk membentuk siswa yang unggul, santun, dan berprestasi berbasis IPTEK dan INTA. Sebagai penunjang proses dan hasil pembelajaran, SD Muhammadiyah 18 Surabaya dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai, di antaranya ruang kelas representatif ber-AC, perpustakaan, studio musik, laboratorium komputer dengan akses internet, laboratorium sains, serta lapangan olahraga. Dalam mendukung pengembangan potensi siswa di bidang non-akademik, sekolah menyediakan beragam kegiatan ekstrakurikuler seperti tapak suci, futsal, tari, tartil, desain grafis, coding, robotik, ensemble, serta Science and Math Club. Sebagai sekolah plus, SD Muhammadiyah 18 Surabaya juga memiliki program-program unggulan meliputi kelas tahfidz dengan target hafalan juz 1, 28, 29, dan 30. ENITS Andalas International Kids Class, program pembiasaan dan penguatan kemampuan berbahasa Inggris dalam speaking, writing, dan listening. ISER, Program for International Student Education, berupa kegiatan kunjungan belajar ke luar negeri. Trend Kids, program seni pendidikan pesantren untuk menanamkan nilai keislaman secara lebih mendalam. Bersama SD Muhammadiyah 18 Surabaya, membangun generasi unggul, santun, dan berprestasi dalam iman, ilmu, dan amal. Ya, baik, itulah tadi video profil dari SD Muhammadiyah 18 Surabaya. Mungkin perlu kami tambahkan untuk tahun 2027-2028, alhamdulillah kami ada 2 jenis kelas yang terbaru, yang sebelumnya hanya kelas reguler saja. Untuk saat ini kami mulai membuka yaitu kelas ICP menggunakan kurikulum dari Singapura yaitu Marshall Cavendish, dan juga ada kelas Tahfidz. Begitupun dengan program unggulan yang pertama ini adalah Trend Kids atau yang kita sebut dengan daycare biasanya bagi orang tua yang belum bisa menjemput anak-anak
ketika sekolah di jam pelajaran tersebut, maka bisa diikutkan di program Train Kids atau daycare, dan itu bisa hingga pukul 4 sore. Jadi insya Allah itu informasi dari SD Muhammadiyah 18 Surabaya. Untuk informasi selanjutnya kami membuka open table di belakang, dan juga monggo jika berkenan untuk mampir ke sekolah. Kami akhiri, terima kasih atas waktunya untuk TK Abad 32. Kami akhiri, billahi sabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasinya dari Sekolah SD Muhammadiyah 18 ya. Baik, selanjutnya ada presentasi dari MI 5. Saya persilakan waktu dan tempatnya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala TK Abad 32, Ustazah Novita Risnawati, Ustazah Novita, maaf, selanjutnya tamu undangan, para ustadz-ustadzah serta tamu yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari MI Muhammadiyah 5 Surabaya. Nama saya Ustazah Tessa dan rekan saya Ustazah Nanti. Pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan sedikit informasi mengenai MI Muhammadiyah 5 Surabaya. Terima kasih Ustazah Tessa, terima kasih Ustazah. Baik, ayah bunda, kira-kira sudah ada yang tahu belum? MI Muhammadiyah 5 atau lebih dikenal dengan Sekolah Mulia. Kira-kira lokasinya ada di mana ya? Pintar, bagus sekali. Alhamdulillah, sekolah kita ada di Jalan Jojoran 1 nomor 77 Surabaya. Lokasinya berdekatan dengan TK Abad 32. Nah, ayah bunda, sekolah kami, Sekolah Mulia, mempunyai 3 program unggulan. Karena kami paham minat dan bakat Ananda itu berbeda-beda, betul? Betul. Kami punya 3 program unggulan. Yang pertama, kelas tahfidz. Kelas tahfidz ini alhamdulillah di sekolah kami sudah berjalan 5 tahun. Di mana program tahfidz adalah program yang pertama yang dimiliki oleh Sekolah Muhammadiyah Sekota Surabaya. Sebenarnya apa sih bedanya SD dan MI? Meskipun sama-sama Muhammadiyah, tetapi kita ada bedanya ya bunda. Kalau sekolah dasar itu di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Majelis Muhammadiyah. Tetapi kalau sekolah kita adalah Madrasah Ibtidaiyah, di mana untuk Madrasah Ibtidaiyah itu di Surabaya untuk sekolah Muhammadiyah tingkat SD itu hanya ada 5, dan salah satunya adalah Sekolah Mulia. Madrasah itu di bawah naungan Kemenak atau Kementerian Agama. Nah, karena kita di bawah naungan Kemenak, otomatis basic agamanya lebih kuat. Kembali lagi dengan program kita, yang pertama kelas tahfidz. Diharapkan dari program kami, Ananda yang lulusan tahfidz itu lulus dari sekolah kami itu sudah hafal 4 juz. Juz 30, juz 29, 28 dan 27. Bagaimana kalau lebih? Kami fasilitasi. Ya. Di program tahfidz kami ada ustadz-ustadzah yang sudah bersertifikat syahadah, yang mana itu tidak dimiliki oleh semua orang, begitu ya. Khusus dari Nurul Falah, kami juga bekerja sama dengan Majelis Nurul Falah, yang mana mereka memang terkhusus untuk bacaan-bacaan Al-Quran, gitu. Selanjutnya kami punya program CIP, Kurikulum Internasional Chemistry program, yang mana CIP kita sudah berjalan 6 tahun. Kalau tahfidz tadi kan basicnya untuk hafalan ya. Kalau CIP barangkali ayah bunda berkenan anandanya untuk bisa internasional, go internasional, kami ada program CIP yang mana nanti di kelas 5 anak-anak bisa mengikuti studi exchange yang dilaksanakan di Singapura dan Malaysia. Kemudian untuk CIP kita juga ada summer camp yang dilaksanakan di akhir pembelajaran. Setiap jenjang dari kelas 1 sampai kelas 5 atau kelas 6 itu ada summer camp. Kalau kelas 6 kita sudah fokuskan untuk TKA mereka ya. Jadi kegiatan-kegiatan di luar kegiatan sekolah untuk kelas 6 itu sudah mulai dikurangi. Kalau untuk tahfidz kita juga ada tahfidz camp. Kemudian
untuk pembelajaran tahfidz itu tidak hanya anandanya yang belajar, tapi untuk ayah bunda, bapak ibu itu nanti juga diajak belajar tahfidz. Bukan berarti ayah bunda dituntut untuk hafalan, tidak, tapi kita belajar bersama, tapi di hari Sabtu khusus itu merupakan privilege untuk ayah bunda yang anandanya jurusan tahfidz dilaksanakan di hari Sabtu jam 8 sampai jam 10. Tapi kalau jenengan berhalangan juga tidak apa-apa. Nah, selanjutnya ada kelas akademik, ini juga tidak kalah unggulan, yang mana di sini ananda juga tetap bisa mengikuti hafalan. Targetnya berbeda dengan kelas tahfidz. Kalau kelas tahfidz targetnya adalah 4 juz, maka untuk kelas akademik targetnya 1 juz saja, yaitu ada di juz 30. Tapi biasanya ananda ini juz 30 itu sudah tuntas di kelas 5. Begitu. Nah, ayah bunda, kami juga punya 30 program ekstrakurikuler. Jadi tidak hanya dalam bidang akademik saja, jenengan bisa memilih antara ekskul yang fisik ataupun akademik. Ada ekskul Mandarin juga, ada bahasa Jepang juga. Kemudian ayah bunda, kami salah satu alumni kami, ada satu siswa kami itu yang alhamdulillah mendapatkan beasiswa full di Al-Mahira Ibis Malang. Dan kalau jenengan tahu Al-Mahira Ibis Malang itu kan biaya SPP-nya sekitar 2 juta sekian, belum lagi uang gedungnya dan lain sebagainya. Dan itu murid kami full dari awal sampai dia lulus itu full beasiswa dari Al-Mahira Ibis Malang. Begitu, nggih. Selanjutnya untuk saat ini kita untuk tahun pelajaran 2026-2027 itu sisa penutupan pagu saja, yang mana kuotanya tidak banyak. Jadi mungkin bagi ayah bunda yang hari ini mungkin masih bingung mau lanjut kemana, monggo hari ini kita juga ada stand di belakang, atau jenengan mungkin mau mengunjungi website sekolah kami ada, Instagram sekolah kami juga ada, TikTok sekolah kami juga ada. Silakan di searching nanti Sekolah Mulia. Kegiatan-kegiatan sehari-hari itu kita upload di sana, ada di TikTok, ada juga di Instagram. Selanjutnya untuk gelombang pra-inden tahun pelajaran 2027-2028, barangkali putra-putrinya sekarang masih TKA ya, naik ke TKB, jenengan bisa dapat di pra-inden tahun 2027-2028 yang mana potongannya itu hingga 4 juta rupiah. Masya Allah sekali ya. Dan ada program lagi nih, kalau jenengan daftar bareng-bareng bertiga bersama dengan rekannya, bawa 3 putri misalnya dengan tetangganya atau siapa, ada potongan SPP Rp50.000 yang mana itu berlaku sampai kelas 3. Jadi misalnya sekarang SPP-nya 500.000, jenengan dapat potongan 50.000, tinggal 450 itu berlangsung sampai kelas 3. Sudah berapa itu? 50.000 kali sekian tahun, luar biasa sekali bukan? Belum lagi nanti jika putra-putri jenengan termasuk ananda yang habis Quran itu juga ada beasiswa di sekolah kami. Begitu ya. Alhamdulillah kemarin sekolah kami itu mendapatkan juara umum ketiga dalam lomba Muhammadiyah se-Kota Surabaya. Biasanya tiap tahun ada lomba tingkat sekolah Muhammadiyah se-Kota Surabaya. Alhamdulillah sekolah kami mendapatkan juara ketiga. Monggo sambil kita menyaksikan videonya ya. Monggo Ustazah, video sekolah kami. Barangkali ada pertanyaan dari ayah bunda, bisa menghubungi kontak person yang ada di brosur, atau nanti berkunjung di stand kami, berkunjung ke sekolah kami juga monggo. Kami ada trial class, nanti bulan Januari juga ada perlombaan juga. Insya Allah nanti bulan November, sekolah kami mengikuti pameran pendidikan sekolah Islam terbesar, yang biasanya itu diadakan di Royal Plaza. Monggo bisa hadir ke sana ya.
gerakan tari yang kalian tampilkan, setiap bait dialog yang kalian ucapkan, itu adalah wujud dari keberanian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Mukti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Banyak yang berpendapat bahwa Madrasah Hidayah itu memiliki mutu yang rendah. Tapi MI Muhammadiyah 5 bisa jawab kritik bahwa Madrasah Hidayah adalah lembaga pendidikan yang berkeunggulan, yang mengajarkan ulama, santri, dan intelektual yang berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tadi kelihatan ada bule ya? Anggil leres. Jadi untuk program CIP, setiap 1 bulan sekali kita mendatangkan natif atau bule. Jadi Ananda diajak berinteraksi langsung dengan bule tersebut, yang mana itu bisa mengasah dialog mereka. Begitu, guys? Sudah? Itu saja dari saya, silahkan. Baik, terima kasih Ustazah Anti atas informasi mengenai Sekolah Muhammadiyah 5 Surabaya. Monggo Ayah Bunda, jika nanti akan ada pertanyaan, kita open table di belakang sebelah kanan, bisa bertanya-tanya dan mendapatkan potongan juga 4 cinta untuk gelombang pradinda. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MI 5 ya, Muhammadiyah 5. Terima kasih banyak sudah hadir. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan menyaksikan spektakuler drama musikal, terlebih dahulu kita akan bagi-bagi door prize. Iya, saya bawa posnya. Saya minta Ibu sama Bapak untuk mengambil hadiahnya. Ada 10 Pak, diambilkan 2 terlebih dahulu. Oke. Oke, 2 dulu. Baik, Ibu monggo diambilkan 2. Saya silakan. Siapakah yang hari ini mendapatkan door prize? Kita sudah sediakan banyak hadiahnya besar-besar. Mau yang kecil apa yang besar? Yang besar. Baik, iya. Iya. Dua. Baik, terima kasih. Bapak bisa dibantu Pak? Siapakah Pak namanya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya Rahma. Rahma, bisa tuh. Selamat. Silakan maju. Iya. Selanjutnya Almera dari Cafe. selamat. Iya, Nanda Almera. Terima kasih Bapak Marsud. Ya, yang dipanggil tadi sama Bapak silakan naik ke atas di ke depan. Ya. Kita kumpulkan aja semuanya Ibu ya. Yuk. Ayo adik Rahma sama adik Almera. Yuk, Rahma sini maju. Orang tua ini yang dipanggil orang tuanya tuh. Sebentar, Kabi. Oke. Ibu Guru, Ibu ini yang dipersilakan ke depan, si kecil atau orang tuanya yang dapat hadiah? Orang tuanya aja, ya. Si kecilnya sudah tampil terus. Orang kita panggil ya, Bunda sama Ayah dari Almera KB untuk bisa ke depan. Silakan untuk bisa mendapatkan hadiah. Door prize. Iya, ini Almera KB mana? Sini. Ayah sini. Selanjutnya Rahma, mana bundanya, bunda yang layanya Rahma, silakan maju ke depan. Ibu saya persilakan monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Martin, guru drum band. Oh, selamat. Oh, nggak datang. Oke, next. Anak Eca dari B3. Selamat ya. Selamat. Ibu, karena satunya Pak Martin halangan, bisa diambilkan satu lagi Bu, kita tukar hadiahnya nggih, monggo. Gugur ya Bu ya. Pokoknya masalah hadiah
dipanggil nggak datang langsung gugur pokoknya ya. Lanjut, silakan. Akraisha A1. Akraisha S1. Ada? Ada. Akraisha. Cek satu. Mohon maaf. Akrasya. Oh nggak hadir, gugur. Seneng banget nih gugur ini ya. Oke, satu lagi Bu. Iya, silakan. Mohon maaf ya kalau dipanggil nggak bisa hadir, kita oper hadiahnya, door prize-nya. Anak Syam B2. Oh, ada. Mana angkat tangannya? Ada ya? Oke, silakan Bunda. Ayo sama Ayah, silakan maju. Ya, perwakilan aja. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu, bismillah, siapakah pemenang door prize? Iya. Jibril A2. Jibril. Oke, gugur Ibu. Iya, mohon maaf Jibril. Kanan B2. Siapa? Ada? Dana B2. Selamat, silakan maju. Ibu diganti satunya lagi. Oke, 55 dulu aja Bu ya. Satu lagi. Oh sudah. Oh tambah satu lagi Bu. Raisa B3. Faisya dari B3 ada enggak? Faisya ada hadir? Oke, alhamdulillah. Silakan maju. Iya. Silakan maju ke depan. Terima kasih Bapak sama Ibu. Baik, langsung aja ya. Oke, sudah 6. Oke, bagi dulu aja. Oke, masih ada 4 lagi. Iya. Selamat buat pemenang door prize pada pagi hari ini. Semoga berkah ya hadiahnya. Tuh, Ibu tadi minta yang besar, saya kasih yang besar ya. Foto dulu, Ibu Novi, foto bersama dengan pemenang door prize kita. Iya. Cheese. Sudah? Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada pemenang door prize kita. Berat Bu hadiahnya ya, besar banget. Saya akan minta perwakilan dari wali murid aja. Monggo.